Dan ini bukan konten tipu-tipu teman-teman sobat. Ini semua ramuan yang saya racik itu semuanya saya aplikasikan ke tanaman, dan kita bukan formulator dalam Facebook atau YouTube atau Instagram, tapi kita pada dasarnya itu petani. Jadi apa yang saya terapkan itu yang saya gunakan di kebun saya. Nanti kita akan lihat. Baik teman-teman sobat tani, jumpa lagi bersama saya Malaka Farming. Jadi kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat perekat, perata, dan penembus. Jadi di sini bahan yang diperlukan mama lemon, kata sunlight, kemudian bimulit atau minyak masak. Ini saya gunakan minyak sawit teman-teman sobat tani. Jadi sunlight, kemudian Ajinomoto. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah melihat atau menonton konten-konten sebelumnya, tapi yang metode yang saya pakai berbeda dengan metode yang teman-teman sudah menonton sebelumnya. Jadi bimulit ini atau minyak masak ini fungsinya sebagai penembus dan juga dapat mengendalikan pertumbuhan jamur patogen. Jadi apabila kita aplikasikan, dia akan menembus ke jaringan telur atau jaringan hama, dan juga menekan pertumbuhan atau perkembangan jamur patogen. Kemudian ini Ajinomoto. Jadi yang saya gunakan ini Ajinomoto, ini bahan aktifnya itu natrium atau monosodium glutamat tulen. Jadi monosodium ini artinya natrium. Jadi dia selain ada natrium, dia juga ada mengandung karbon dan nitrogen. Jadi apabila kita hanya menggunakan perekat ini saja, perekat ini bisa mampu mengendalikan berbagai jenis hama dan juga bisa berfungsi sebagai nutrien atau nutrisi untuk menyuburkan tanaman. Jadi cara pembuatannya, kita masukkan ini satu panik teman-teman. Jadi setelah semua kedua bahan dimasukkan, kemudian kita kocok-kocok. Nah, setelah dikocok seperti ini, kemudian kita tambahkan, karena ini total semua ada 660 ml, maka dibutuhkan 100 gram Ajinomoto. Jadi 100 gram Ajinomoto setara dengan 5 sendok makan. Setiap 1 sendok makan itu kurang lebih 20 gram.
Ini sudah kita masukkan ke dalam, sampai kemudian terlarut. Jadi ini hasilnya teman-teman sobat tani, bisa dilihat proses pembuatannya cukup praktis, dan ini bukan konten tipu-tipu teman-teman sobat tani. Ramuan yang saya racik itu semuanya saya aplikasikan ke tanaman, dan kita bukan formulator dalam Facebook atau YouTube atau Instagram, tapi kita pada dasarnya itu petani. Jadi apa yang saya terapkan itu yang saya gunakan di kebun saya. Nanti kita akan lihat. Untuk penggunaan dosis 30 ml per tangki 16 liter. Jadi itu hasil dari pembuatan perekat dan juga penembus. Jadi untuk penggunaan pestisida, baik insektisida atau yang lebih gampang itu untuk penyemprotan gulma atau rumput, penyakit maupun hama, dan juga pupuk teman-teman, sebaiknya teman-teman menggunakan perekat, sehingga pupuk atau obat yang digunakan untuk mengaplikasikan ke tanaman lebih efektif dan juga bisa menghemat. Jadi menghemat dalam arti pupuk atau racun tersebut bisa bertahan lebih lama di tanaman, sehingga tidak mudah dicuci oleh air hujan maupun embun di malam hari. Jadi saran saya, jadi ramuan yang kita bikin tadi, perekat ini boleh dicampur dengan pupuk organik, tapi jangan dicampur dengan pupuk yang berbasis mikroba, contohnya IM4 atau PGPR atau MOL, karena itu akan membunuh mikroba antagonis atau mikroba baik. Jadi saran saya seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami bahasa saya dan penjelasan saya. Baik, itu saja teman-teman sobat tani. Nanti video berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengayaan mikroba dalam pupuk organik, baik itu pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian bagikan, sehingga konten berikutnya teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut.